Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa ba'du. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Soal pertama telah terkaji tentang macam-macam syirik, dan itu termasuk pembahasan yang ringkas, yaitu ada yang besar, ada yang kecil. Ketika telah kita sampaikan dasar pemikiran bagaimana bentuk syirik, seolah apa yang telah tersampai nanti akan bisa memudahkan ketika lebih diperinci dari aneka ragam seluk-beluk kesyirikan. Sekarang kita masuk di halaman ke-16. Kita mengenal ma hiya anwa'un nifaq wa maknahu. Ma apa hiya dia anwa'un nifaq, macam-macam nifaq, wa maknahu dan artinya. Kata nifaq, munafik. Nifaq itu masdar, munafik itu isim fa'il. Nifaq itu perbuatan nifaq, munafik itu orang yang punya sifat nifaq. Makna bahasa adalah binatang semisal tikus nufakok, yang punya lubang di tanah, tembus sana sini, ketika dikejar dari salah satu lubang dia sembunyi pada yang lain. Secara pendefinisian, munafik adalah orang yang aslinya kafir, menampakkan keislaman lalu menyembunyikan kekafirannya. Karena orang munafik itu aslinya kafir, ketika Nabi SAW ada di Mekah selama 13 tahun, itu orang munafik belum ada. Kenapa? Karena mereka jelas berkuasa, untuk apa berpura-pura masuk Islam? Oh, mereka dengan kekafirannya leluasa. Tapi ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah, akhirnya Allah berikan kesempatan adanya Yaumul Furqan, Yauma iltaqa al-jaman, hari pembeda, ketemunya dua kelompok. Ya Allah memberikan kemenangan yang kita wajib untuk mengimani. Wa ma anzalna ala abdina yauma al-furqan yauma iltaqa al-jama'an. Iman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami di hari dua kelompok itu duel, itulah hari pembeda. Itu tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Yang Allah turunkan itu bukan Al-Quran, tapi adalah pertolongan. Makanya apabila ada orang yang bikin acara peringatan nuzul Quran tanggal 17, itu butuh untuk digali kembali kesimpulan itu. Karena Allah telah menjelaskan Quran turun dengan inna anzalnahu fi lailatil qadri, pada malam qadar. Itu 10 hari yang terakhir. Kok malah maju dari pitung, berarti 17 luwih 6 telung dina, saya enggak ngerti. Nah, dengan adanya kaum muslimin menang perang Badar, Quraisy saja KO, makanya orang kafir yang ada di Madinah itu mikir-mikir. Karena mereka tidak sekuat Quraisy. Quraisy yang kuat saja kalah. Mereka lebih lemah. Sementara mereka bila membangkang juga akan mendapatkan nasib yang sama. Dengan pertimbangan semisal itulah, maka mereka berpura-pura masuk Islam. Faidah yang mereka petik adalah mereka tidak dimusuhi. Mereka bisa hidup aman. Mereka bisa mengelabui. Mereka tahu rahasia umat Islam. Mereka bisa merusak dengan ketika ketahuan, berkedok dengan sumpah. Ketika mereka mendapatkan berita rahasia bisa dijual. Mahal nggak berita rahasia? Mahal. Quraisy ketika hendak memegang Nabi, menangkap Nabi pada hijrahnya, ternyata luput, gak kecekel, sudah dikepung. Itu sayembara, hadiahnya apa? Siapa sing bisa menunjukkan Muhammad di mana atau membawa jasadnya, apa hadiah? 1 sonta. Jadi dengan mereka tahu rahasia masih mau dijual, itu juga termasuk jadi kekayaan. Makanya tidak ada penyakit yang paling bahaya kecuali penyakit nifaq, karena itu bisa dibilang musuh di dalam selimut.
Secara penampilan sehari-hari mereka tampak saudara, tetapi hakikatnya mereka adalah musuh. Musuh itu dalam bentuk orang kafir Quraisy mudah dideteksi, Yahudi Nasara mudah, Majusi mudah, tapi munafik sangat berat. Bahkan mereka menipu, mengadu domba, menfitnah. Makanya ancamannya paling mengerikan. Dan ayat-ayat membahas tentang orang munafik itu paling banyak daripada membahas tentang Yahudi, membahas tentang Nasoro dan semisal. Karena mereka punya dosa double. Dosa musyrik punya, dosa Yahudi punya, dosa Nasoro punya, dosa Majusi punya, dosa penipuan. Itu paling bahaya. Karena mereka asli kafir berpenampilan keimanan. Jawabnya, anifak, nifakon ada dua macam. Nifakun i'tiqadiyun yang bersifat keyakinan, wa nifakun amaliyun yang bersifat amalan. Kalau nifak i'tiqadi itu semisal Abdullah bin Ubay bin Salul, asli musyrik. Dia hampir jadi presiden yang mendamaikan Aus Khazraj, meh dadi presiden. Ketika Nabi kita datang hijrah di Madinah, makanya pamor dia langsung suram, luntur, gak laku lagi. Makanya bencinya pada Nabi pol dan ingin merusaknya. Sampai pernah mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minha al-adal, orang yang kuat akan mengusir kepada yang lemah. Juga menghalangi dana, la tunfiku alaman inda Rasulullah hatta yanfadu, biar bubar saja. Mereka pun juga pernah ngepung kepada Nabi bertopeng, tidak membunuh. Akhirnya bisa dihalau oleh Salman Al-Farisi. Dan Nabi sebutkan nama mereka satu persatu, si A, si B, si D. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman yang pernah mendengar nama disebut karena teman berjalannya Nabi SAW yang dikenal sebagai Askapusir, teman yang diajak bicara tentang barang-barang yang rahasia. Itu yang bersifat i'tiqadi. Yang bersifat amali, insya Allah dia itu sebagai muslim baik-baik, insya Allah mukmin dia. Cuma lemah ilmu, lemah ketaatan, banyak dosa, sehingga kepada kebaikan rasa senangnya kurang mantep, kepada kejelekan bencinya juga kurang mantep. Makanya mau beramal soleh kadang aras-arasan, ada kemaksiatan angel ninggalni, sehingga tingkah laku mereka seperti orang munafik, walaupun mereka sadar saya ini salah karena lemah ilmu, lemah amal, sehingga perilakunya mirip dengan orang munafik. Itu namanya termasuk munafik amali. An-nifaqu al-i'tiqadiyyu madhkurun fil Quran, itu banyak disebutkan di Al-Quran. Fi ghairi maudhin, tidak hanya satu tempat saja. Aujabalahum ta'ala, Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka bi, ketika pada dirinya terkena sifat nifak, ad-darka al-asfala minan nar, al-asfala minan nar, berada pada tangga yang paling bawah, ada di neraka. Yang kedua, wanifaku amali, nifak bersifat amali. Akidahnya seolah mukmin, muslim, cuma lemah iman tadi, kepada kebaikan kurang suka, kepada kemaksiatan kurang benci, sehingga perilakunya kurang terkontrol. Sifatnya ja'a fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW pada sabda yang insyaallah akan kita baca hadis berikut. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Arba'un ada 4. Man barang siapa, kunna ada 4, fihi pada dirinya, karena jadilah dia munafiqan, munafik, khalisan, tulen. Waman barang siapa yang kanat ada fihi pada dirinya khoslatun, 1 poin, minhu dari 4. Kanat ada fi pada orang tadi khoslatun, 1 bagian minan nifak, punya 1, berarti dia
seperempat dirinya munafik, 3/4-nya mukmin. Bahasa gampangnya begitu. Hatta yada, sehingga ia tinggalkan. Apa itu 4? Idza hadasa kadzaba, ketika ngomong dusta. Lah imannya kuat, dusta itu benci. Kurang kuat, biasa. Apalagi punya masalah, seolah enggak dusta akan kecolongan, makanya malah ngapusi. Wa idza ahada ghadar, ketika mengikat janji, termasuk janji damai, dia mengkhianati. Wa idza khasama fajar, ketika sedang bersengketa, curang. Di depannya seolah iya, tapi ketika sudah pisah, dia bikin makar dari belakang. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya, dititipi amanah, dia mengkhianati juga. Yang itu juga kakaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun, tanda munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, ketika ngomong dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika mengikat janji dia menyelisih. Wa idza tumina khana, ketika dia dipercaya berkhianat. Qala ba'dul afadil, berkata sebagian ulama yang memiliki nilai utama, wa hadan nifaq qad yajtami'u ma'a asli Islam. Qad, kadang yajtami'u, berkumpul, ma'a asli Islam, bersama Islam yang bersifat landasan. Aslinya muslim tetapi kesusupan, kadang bercampur. Kesusupan. Kita kira-kira pernah ngapusi enggak? Pernah? Yang ngono kuwi tandane. Yang ngono kuwi tandane. Berarti kalau begitu kadang menyusup. Kenapa? Sadar sendiri. Aku ya tahu ngapusi. Walakin idza istahkama, tapi ketika semakin mengakar, wa kamulada, semakin sempurna, faqad, maka dimungkinkan yansalihu, akan lepas sahibu, pelakunya, mil Islam, dari Islam, bil kulli, secara total. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa soma, walaupun dia puasa, wa zama, dan walaupun dia juga mengaku ana muslim. Itu apabila sudah mengakar. Kenapa? Sholatnya ya sebagai pura-pura saja. Yang solihun adalah kayak ndelungsungi, keluar dari karakter keislaman, kayak ulo ganti kulit. Fa'inal iman, maka sungguhnya iman itu yanha, melarang, anad khalal, dari poin-poin sifat munafik di atas. Wa idza kamulat lil abdi, ketika sifat di atas sudah sempurna pada seseorang, walam yakun lahu ma yanhahu an syai' minha, dan tidak ada sesuatu ma, apa yang yanhahu, melarang dia, an syai', sesuatu min, darinya. 4 itu sudah menguasai sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan. Fahadha la yakunu illa munafiqon khalisan, maka ini tidak terjadi kecuali dia menjadi orang munafik murni. Kemudian bila kita memberikan penambahan tanda-tanda orang munafik murni, di antaranya adalah mereka mendustakan Rasul. Artinya Rasul diterima total, kan asotik al-masduq, tapi didustakan. Itu bukan sebatas gak punya cinta, tapi gak punya cinta lalu bertindak. Untuk cinta saja Rasul dicintai, paling dicintai, lebih daripada dirinya, ibunya, bapaknya, suaminya, istrinya, semua manusia. Rasul kudu nomor 1. Itu pada kadar kecintaan. Apabila sudah mendustakan, berarti tidak cintanya sudah berbuah kepada permusuhan. Itu kelas kakap kalau begitu. Yang kedua, mendustakan sebagian ajaran Rasul. Yang didustakan itu sebagian atau total, sama saja. Ibaratnya mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul. Kenapa? Risalah Rasul itu adalah sama. Yang ketika membenci Rasul, itu tanda munafik kelas kakap. Yang keempat, membenci sebagian ajaran yang dibawa Rasul, membenci total sebagian, itu sama saja. Yang kelima, senang apabila agama Rasul itu melorot,
Yang keenam, enggan untuk memberikan pembelian kepada agama ini, bahkan mereka merongrongnya. Itu diantara tanda-tanda munafik kelas kakap. Selesai di halaman 16 tema tentang seluk-beluk orang munafik. Sehingga cara bersikap kepada mereka ketika mereka ada di kanan kiri kita, itu adalah mereka jangan sampai diberi kewenangan. Makanya Umar bin Khattab itu sering curhat dengan Hudzaifah, gubernur yang tak angkat, apakah ada di antara mereka yang namanya pernah disebut oleh Rasul SAW. Betul mengatakan ada sebagiannya. Ini menunjukkan Umar itu sangat teliti, memberitahu kepada kita bahasanya di dalam orang itu berijtima, membuat jamaiyah, semisal organisasi, semisal kepengurusan di pondok pesantren dan semisal, atau takmir masjid semisal. Makanya bila tanda-tanda itu ada, mereka jangan diberikan apa? Kewenangan. Ambillah yang jujur-jujur saja. Karena apabila amanat diserahkan kepada yang tidak berhak, itu nanti akan masuk kategori ketika ada yang tanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Jawabnya, idza wusital amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan haknya, tunggu saja kiamat. Anda enggak amanat dia. Makanya siapa yang memiliki kewenangan untuk menunjuk si A jadi apa, si B jadi apa, ya istikharah dulu. Setelah usaha manusia ia teliti, semuanya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, sepengetahuan saya orang itu gini. Persisnya saya tidak tahu, makanya minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka itu merusak. Berikutnya, masuk halaman yang ke-17. Soal yang ke-33. Ma'al martabatu asaniyatu min maratibi din Islam. Apa susunan yang kedua dari susunan agama Islam? Jawabnya, ya al-iman. Kalau kita memahami tentang Islam itu pembahasannya luas. Kalau Islam itu nama sebuah agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam, karena inna dina indallahi al-Islam. Itu bila agama dikaitkan dengan kata Islam diikaitkan dengan nama agama, maka agama semua nabi, agama semua rasul adalah sama, karena al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Semua nabi bersaudara, agama mereka adalah satu. Ketika diurutkan unsur keislaman yang memiliki makna agama tauhid, Islam itu maknanya agama tauhid, itu ada 3 unsur. Apa? Pertama, al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, al-inqiyadu bitta'ah, diwujudkan dengan ketaatan. Yang ketiga, al-baratu minasyirki wa alih, harus disterilkan dari pengurusaknya. Kemudian kalau Islam itu dikaitkan dengan agama yang dibawa Nabi SAW, adalah agama yang di sana ada 5 rukun. Apa rukun pertama? Ikrar 2 kalimat syahadat. Rukun yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. 4, puasa. 5, haji. Kalau dikatakan Islam itu sebagai profil yang sempurna, maka itu tersusun dari 3. Pertama, Islam dengan 5 rukun.
2 iman dengan 6 rukun, 3 ihsan dengan 1 rukun. Maka siapa yang iman kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, takdir, untuk ngopeni ati ini, ia ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat. Ia laksanakan sholat, zakat, puasa, haji. Ketika dia beribadah dengan rasa seolah Allah terpandang di pelupuk mata, atau dia merasa diawasi oleh Allah. Ketemunya 3 unsur ini, itulah profil Islam yang sempurna. Ketika ditanyakan apa susunan kedua dari susunan Islam, ini cerita tentang masalah profil Islam yang sempurna. Itu yang kedua apa? Jawabnya iman, dengan terpenuhi rukun iman yang 6. Rukun Islam yang 5 sudah dibahas. Nah begitu. Adapun makna iman itu apa? Secara bahasa, iman adalah percaya dengan pasti tanpa ragu. Itu makna apa? Bahasa. Percaya dengan pasti tanpa ragu. Itu secara makna bahasa. Makna istilah itu apa? Iman itu percaya dengan pasti tanpa ragu tentang kedudukan Allah dan siap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Itu pendefinisiannya. Percaya dengan pasti tanpa ragu tentang kedudukan Allah dan siap melaksanakan kewajibannya. Apa kedudukan Allah? Dengan 3 tauhid. Apa kedudukan Allah? Dengan 3 tauhid. 1, tauhid rububiyah. 2, tauhid asma wa sifat. 3, tauhid uluhiyah. Yaitu mengakui bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu adalah Allah. Nama-nama Allah dipahami menunjukkan keagungannya, karena nama Allah menunjukkan kerja untuk ngurus alam raya, penuh dengan nikmat yang kita nggak bisa menghitung. Lalu diwujudkan dengan taat, menghamba kita semata hanya kepada Allah. Ini namanya mengakui kedudukan Allah dengan 3 jenis tauhid. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah ikrar lisan, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mewujudkan anggota badan siap taat. Maka belajar syariat, ada perintah, ada larangan, ada halal, ada haram, ada jalan surga, ada jalan neraka, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah. Wujudkan apa yang Allah ridhoi. Kebaikan kerjakan, kejelekan tinggalkan. Itu namanya diwujudkan anggota badan dengan taat. Yang ketiga, tadi diyakini di hati sudah tanpa ragu. Kedua, ikrar. Yang ketiga, amal anggota badan. Yang keempat, iman bisa naik maka naikkan. Gimana cara menaikkan iman? Boleh nondo kon menek. Ilmu, belajar. Karena idza tuliyat ali ayatuhu zatatu imana, dibaca pada ayatnya imannya semakin bertambah. Taat, teman yang baik, banyak istighfar, muhasabah. Itu cara menaikkan iman. Yang kelima, iman dijaga dari turunnya. Apa menyebabkan turun? Males, jauh dari ilmu, teman yang baik, kemaksiatan. Maka itu jauhi. Itu tadi tentang makna iman. Makanya ketika disebutkan kata iman sendiri mewakili makna Islam, disebutkan kata Islam sendiri memiliki makna iman.
Maka iman pada rangkaian kedua di sini ini merupakan unsur penyusun dari profil sempurna Islam. Itu ada 3: iman, Islam, dan ihsan. Makanya tadi sudah kita definisikan apa itu yang namanya iman. Berikutnya masuk pada soal ke-34. Kam su'abul iman, berapa cabang-cabang iman? Artinya ketika orang itu sudah mengenal kedudukan Allah, lalu melaksanakan konsekuensinya setelah hati yakin, ikrar lisan, amal perbuatan menunjukkan amal ketaatan. Berapa jenis ketaatan yang dikerjakan oleh orang Islam? Berapa? Banyak. Pekerjaan hati, pekerjaan lisan, pekerjaan mata, pekerjaan telinga, tangan, kaki, pribadi, lingkungan, dunia, akhirat. Dan ternyata obah-saobah kita itu ada bimbingannya. Makanya syahadat itu bagian dari iman, sholat bagian dari iman, puasa bagian dari iman, haji bagian dari iman, ngurus zakat termasuk bagian dari iman, zikir, baca Quran, dakwah termasuk bagian dari iman. Makanya pekerjaan iman sangat banyak. Ditanyakan di sini, kam su'abul iman, berapa cabang dari iman? Jawabnya, ya bid'un wa sab'una syu'batan, lebih daripada 70. A'lah yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Wadana yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Itu apabila kita membaca tulisan Firqatun Najiyah, tulisan siapa? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dari buku induknya adalah tentang Risalah Taujihat Islamiyah, kumpulan artikel yang isinya itu bimbingan untuk kaum muslimin pribadi maupun sosial, yang ketika dicetak menjadi buku-buku kecil yaitu banyak sekali. Ada khut akidatat, ada Firqatun Najiyah, ada buku bimbingan pribadi dan untuk masyarakat. Nah, itu pada tema tentang Firqatun Najiyah itu diperinci. Cabang iman ada 70 itu apa saja. Itu pembahasan ke sana. Siapa yang ingin menyelami lebih luas silahkan dimiliki buku. Judulnya apa? Firqatun Najiyah. Kalau belum sempat membaca Arabnya, sempatnya masih membaca Indonesianya, itu pun juga sudah banyak diterjemahkan. Silahkan dimiliki. Nanti akan diperinci itu macam-macamnya itu apa saja. A'laha yang paling tinggi, yang itu harus diperjuangkan habis-habisan menjadi kunci nasib, adalah qaulu la ilaha illallah. Penggunakan kata la ilaha illallah yang amat sangat urgen untuk kita, untuk kepentingan apa saja. 1, ikrar keislaman. Itu penggunakan kalimat tauhid la ilaha illallah banyak sekali. 1, ikrar keislaman dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ikrar, mengakui dengan pasti, lisanku siap berungkap yang saya akan menjadi ketetapan sebuah nilai bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Maka semua penghambaan kepada makhluk dibuang, yang boleh itu hanya Allah saja. Makanya sebenarnya harus ditopang di atas ilmu. Jangan sampai kata la ilaha diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Saya khawatir itu justru malah pengakuan kesyirikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di alam raya ini yang dikatakan Tuhan ada berapa? Diisukan Tuhan ada berapa?
Nasoro punya 3, ya. Yahudi punya 2. Sinto ada, Konghucu ada, Hindu, Buddha enek, poneh Qadariyah. Kabeh akal gawe takdir diwi-diwi, saya Tuhan. Setiap diri menjadi Tuhan. Yang diisukan Tuhan di masyarakat banyak. Apabila itu terjemahnya nggak benar, dengan terjemah tidak ada Tuhan selain Allah, tidaklah Tuhan itu kecuali Allah. Kalau gitu berapa jumlahnya Allah? Tuh, bahaya. Makanya apabila kita hendak membeli buku, jangan sembarangan. Sebab kalau sembarangan, itu nanti terjemahnya tidak standar, itu bahaya. Makanya bila kita hendak beli buku, tanya kepada orang yang punya pengalaman, buku apa yang bisa saya beli. Ketika saya belum sempat nggurok nih buku itu, nanti sudah cukup mewakili pengenalan saya kepada guru. Nah begitu. Karena sering kita jumpai terjemahnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan malah pengokohan adanya Tuhan-Tuhan, sehingga seolah syirik itu jadi boleh. Nah begitu. Makanya di sana ada tafsir. Dzalika bi annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wa al batil. Yang demikian itu karena Allah adalah ilah yang hak. Adapun apa yang disebut Allah, dia adalah batil. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah. Taghut dikufuri, Allah yang dikokohkan. Itu mana la ilaha illallah. Makanya la ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Itu yang hak. Kita butuh itu setelah tahu terjemahannya, dan itu butuh diperinci ya, karena syarat la ilaha ada 7. Harus tahu maknanya. Yakin, jujur, dicintai, diterima. Dan masih ada syarat-syarat yang lain. Itu ada pembahasan khusus, yaitu butuh dijabarkan yang lebih luas lagi bersama dalil-dalilnya. Nah begitu. Kemudian menggunakan kata la ilallah selain ikrar keislaman, yang kedua adalah untuk ritual-ritual yang di sana disebutkan kalimat la ilaha illallah. Banyak sekali ritual dengan itu. Misalnya ritual di dalam sholat kita. Itu penting itu menggunakannya. Kemudian ritual ketika orang itu selesai dari wudhu doanya. Ritual dalam bentuk zikir-zikir kita. Kemudian puncaknya adalah ketika kita mati diupayakan kalimat terakhir nanti apa? La ilaha illallah. Makanya siapa-siapa yang nunggoni orang yang akan mati supaya dia mentalkin, karena perintah Nabi SAW, lakinu mautakum la ilallah, bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kamu supaya dia bisa berucap la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalami la ilaha dakhala al jannah. Siapa ucapan terakhirnya dengan kalimat itu masuk surga. Dan kita ndak iso jujuk sekarang santai, yang penting aku mati tak muni. Lek gak latihan gak iso. Sering kita melihat teori, aku iso, tapi nandangi dhewe urung mesti. Ndak percaya urusan tali temali, aku iso ngono kuwi, tapi kok nyekel tali urung mesti iso nanti lho. Roh wong jahit pokoke enak. Aku iso, njijal lek jahit. Lek maju mundur ngenteni dom piro iku lho. Nah, cuma keterampilan itu saja kalau enggak betul-betul diterampilkan itu enggak bisa. Akidah itu lebih riskan, lebih peka. Baik itu berkait dengan keyakinan. Karena kondisi orang akan mati itu memang berat. Lek kondisi ngene iki kita muni iso, ya kan? Kondisi ngene iki kita tuh muni iso. Tapi ketika kondisi itu akan mati, berat.
Karena itu rasa sakit mau mati itu membuat mabuk. Mabuknya miras saja sudah kepala pusing, wetenge maules. Malah isi perut keluar kabeh, metu ngesor, metu dhuwur, rupane gak gotro. Itu sebatas benda saja. Yang kejamah itu hanya sebatas usus. Nah, sementara mau mati sing dicekel malaikat apa nih? Nyawa itu lebih berat lagi. Kita ketika digeremeti laler kering enggak, geli enggak? Punah penak-penak turu awan-awan lalere mlebu irung iya. Langsung tangi iso gebres-gebres. Lebih peka ketika luka. Ya. Coba luka gitu demoken piye rasane? Lebih geli lagi. Apalagi tangannya mambu keringat po bar ngulek sambel wiyah kono. Wah, panas. Malaikat ketika menjamah lebih kepada sesuatu lebih peka lagi. Makanya rasa sakit yang pernah ada tidak pernah ada yang sesakit ketika proses nyawa dicabut. Ini bisa menghilangkan semua memori, menghilangkan semua teori, akan hilang semuanya. Kalau tidak percaya sekarang teori wong poso mendekati maghrib, gaya kecilan kita dulu ketika mau maghrib sing disiapi opo? Sak meja dicepakne apa dipangan dewi. Maghrib teko kita tak entek nih. Ya, gitu ya. Semangatnya ya. Pernah punya pengalaman ya? Tapi begitu sudah masuk maghrib, ngumbi sak gelas, kolake sak mengkok. Engko nyawang telo, nyawang apa waras-arasen ya. Ya enggak? Enggak percaya coba. Perut saja sudah menolak kayak begitu. Nah, ketika dijamah oleh malaikat sakitnya pol ini sudah menghilangkan semuanya. Makanya gonjang-ganjing hari kiamat itu ibu-ibu yang hamil langsung gogrok. Yang sedang menyusui langsung ditinggal blas. Gak mengkonsumsi miras kabeh mabuk, berat. Makanya kalimat syahadat itu apabila enggak ada persiapan sejak ilmu, manhaj, keyakinan, amalan, ikhlas, doa, tobat, istighfar, sedekah, enggak dipupuk pakai itu, sehingga tidak mendarah mendaging, itu mau mati mau ngomong itu enggak bisa. Makanya yang bisa itu orang yang dikokohkan oleh Allah, bukan dikokoh oleh teori. Kalau menyebutkan yusabitu Allahul ladzina amanu bil qouli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan dengan kalimat yang kokoh kepada orang yang beriman dunia maupun akhirat. Makanya kalau kita itu enggak betul-betul mengasah diri kita untuk memiliki profil muslim dan mukmin insyaallah yang baik, maka mau mati mau berucap kata itu perkara yang sangat berat dan berat sekali. Makanya kalau anak-anak sekolah sudah dipastikan hari imtihan, mempeng enggak sinau nih? Mempeng. Sementara kita mau mati, kesempatan sinau nih bukan sebatas bocah sekolah. Bocah sekolah apa ujian diberikan kesempatan libur berapa hari? Tolong dino nggih sinau mempeng gitu kan ya. Atau kadang seminggu. Kadang malah ora. Tapi kita untuk mati kesempatan persiapannya adalah ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itu persiapan full itu. Ini menggambarkan memang proses nyawa dicabut sangat berat. Kita tidak akan bisa berucap kata-kata itu apabila tidak ada pendahuluan yang kita berusaha mengokohkan, berdoa, akhirnya Allah mengabulkan untuk memberikan pengokohan. Penting itu. Makanya itu menjadi cabang iman yang paling gede. Makanya pahami, amalkan, zikirkan.
Termasuk zikir pagi itu kalimat la ilallah lengkap. Gimana itu zikir pagi kalimat la ilallah lengkap? La ilaha wahdah la syarika lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diresapi maknanya sehingga mendarah mendaging. Ibaratnya makan itu dikunyah bisa merasakan nikmatnya, enggak kayak pitik nudul jagung. Pitik nudul jagung bisa ngrasakne. Patok telan enggak bisa merasakan. Makanya apabila kita itu berzikir enggak paham maknanya, ya kelasnya kayak pitik nudul jagung, enggak bisa ngerasani nikmati. Hanya wetenge bek, itu sajalah selesai. Enggak bisa menikmati. Maka manisnya iman itu butuh dipahami, batu makan dikunyah sehingga akan terasa lezat. Pahami maknanya, mendarah mendaging. Jangan berpanjang angan ikut hawa nafsu. Kenapa? Kita akan segera mati. Nanti apabila bisa, bagus. Makanya itu zikir pagi, zikir sore, kalimat itu minimal dibaca 10, bahkan ping 100 dengan fadilah yang dijanjikan. Pagi 100 kali atau lebih jadi bekal sampai sore, sore 100 kali atau lebih menjadi bekal sampai pagi. Ternyata bukan itu saja, termasuk mau tidur pun juga diulang-ulang kembali, mau wudhu diulang-ulang kembali, dan seterusnya. Dan selesai wudhunya, atau kapan saja. Dan ada yang paling rendah cabang iman adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran dari jalan. Itu cabang iman yang paling kecil. Kenapa? Karena iman itu membuahkan aman. Iman secara definisi sosial adalah membuahkan aman. Mana dalilnya? La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu di antara kamu sampai tetangganya aman. Makanya ketika kita bergaul, lingkungan yang kita terjun di dalamnya, di sana ada A, B, C, itu mukmin atau bukan, maka rasakan sikap dia kepada saya itu ada rasa aman apa enggak. Dari mulutnya hanya keamanan, dari matanya hanya keamanan, dari tangan kakinya hanya keamanan. Semuanya ditolong di batas ilmu, itu tanda-tanda iman. Tapi lek ngaku iman, kenyataannya si A kena penyakitan dari tangannya, dari lisannya, tetangganya juga tidak aman. Itu tanda keimanannya sehingga semakin menipis. Makanya iman itu membuahkan aman. Bentuknya apa? Tadi menyingkirkan kotoran dari jalan. Lek saya lewat terburu-buru, ada jalan bahaya ditata, saya seneng. Ketika saya tahu ada jalan bahaya, temanku terburu-buru, tak tatani supaya dia tidak jatuh. Sebagaimana saya tidak suka saya jatuh. Memberikan rasa aman, itu tanda iman. Kita masuk kamar mandi, ambil langsung nyumpeti irung, langsung wahing, demen gak kira-kira? Oke, sopo tasmu tuh kok mantep awani. Nanti saya panen apa? Panen bersin. Kalau memang tidak suka, apabila sudah keluar dari kamar mandi, cek, aku arepe metu kamar mandi. Pomo aku kok metu enek wong mlebu kira-kira masih mencium bau dari bekas-bekas saya apa ndak. Makanya supaya hidung kita itu setajam hidungnya kucing. Tahu gimana ketajaman hidung kucing? Kucing itu bila berak, diurut enggak, ditimbun enggak? Setelah ditimbun, dicek enggak pakai hidungnya? Diambus, ngapa? Masih ada bau apa enggak? Ketika masih berbau, ditimbun lagi. Dicek kok hilang baunya, baru dia itu pergi. Enggak, itu penting. Wah, Pak No, kucing dadi guru juga kalau begitu. Siapa guru nih? Kucing ngecek, pergi itu sudah tidak ada bau, ditimbun. Lihat itu kucing. Ya kucing sing benar, tapi juga kucing sing dablek juga loh ya. Pernah kucing lanang dableke pol ya.
Mepet-mepet wong keluar kencingnya, mepet sepeda motor keluar kencingnya, mepet apa? Tapi itu ada hikmahnya, hikmah apa? Itu tanda wilayahku lah, begitu sebenarnya gitu. Tanda wilayahku. Itu menyingkirkan kotoran dari jalan, itu termasuk bagian dari apa? Iman. Wal haya'u syu'batun min iman, dan malu itu bagian dari iman. Malu itu apa? Malu itu adalah gabungan antara mau dan khawatir. Secara kemauan mau, tetapi memperhatikan resikonya, khawatir martabatnya jatuh. Itu gabungan antara mau dan khawatir, namanya malu. Gabungan antara mau dan khawatir. Secara kemauan mau, tetapi khawatir nanti martabatnya jatuh, akhirnya gak jadi, itu namanya malu. Makanya seringnya orang malu itu mengatakan, "Bah, izin aku, nek panggah ngono kok wajahku mau saya taruh di mana?" Apa basa Jawa nih? Raiku tak seleh nek ngendi, kan gitu loh ya basa Jawa nih. Itu maknanya itu khawatir martabatnya jatuh. Kemudian malu itu butuh di manage, dikelola. Tapi itu ada syarat diterimanya amal. Malu termasuk bagian dari amal. Kalau tidak ada syaratnya, nanti ya kabeh punya malu dikitakan nanti jadi mukmin kabeh. Enak wit suka jenenge putri malu, wah itu wit iman itu loh. Rumput mukmin ya. Itu penduduk surga. Makanya ada definisinya. Wong kafir sak kafir kaya ngopo di depan umum buka aurat masih malu enggak? Apakah mereka masih dikatakan iman gara-gara malu auratnya terbuka? Makanya ada definisinya. Malu dikatakan bagian dari iman apa? Harus malunya ahli tauhid, dan perwujudan malu itu harus ada syariatnya. Harus malunya ahli tauhid, dan cara mewujudkan malu itu harus ada syariatnya. Kepada kebaikan tidak boleh malu, kepada dosa itu yang harus malu. Makanya malu tidak boleh menjadi penghalang amal soleh. Makanya Ummu Sulaim termasuk orang yang malunya terkelola dengan baik. Secara pembawaan malu, tetapi butuh tahu hukum, tanya. Kok ngono ditekoni ora izin? Lho, lek ora ngerti hukum malah celaka. Makanya saya ingin tahu hukum, merasa maluku gak boleh jadi penghalang. Itu diantara cara mengelolanya. Makanya apabila punya seperti itu, maka itu tanda keimanan. Masuk soal ke-35. Kam arkanul iman, berapa rukun iman? Insyaallah ini sudah terlalu sering kita sampaikan. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, iman kepada takdir baik maupun buruk. Kayaknya ini belum kita urai. Sekarang masuk pada soal yang terakhir. Ma al martabatu as-salisatu min maratabi din Islam. Apa unsur yang ketiga dari penyusunan unsur agama Islam yang sempurna? Jadi untuk tersusunnya profil agama Islam yang sempurna itu unsurnya ada 3. Sejak rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan ihsan. Ketika ketiga-tiganya itu sudah berkumpul, maka pada dirinya sudah terwujud profil agama Islam yang sempurna. Jawabnya ya al-ihsanu, yaitu bentuknya ihsan. Akidahnya mantap, perilakunya terkontrol, ketika melaksanakan ibadah cara menata rasa itu sudah terarah. Ihsan itu ada cara menata rasa. Walahu ruknun wahidun, itu ada satu rukun saja. Dia adalah anta butaullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Bahasanya ketika kamu menghamba kepada Allah, saking kuatnya iman, kekalnya di akhirat, sebentarnya di dunia, dan akan segera mati, kemudian butuhnya bekal,
dan tidak merasa aman dengan dosa-dosa, maka siap menghamba. Makanya seolah surga di pelupuk mata. Rasa kangen sebegitu menyusup pada jiwa. Makanya sahabat ada rasa seperti itu. Saya sudah mencium bau surga di medan perang ini. Makanya wong kafir gak kesawang. Yang ada berjuang dan berjuang, gak mikir terancam mati, tajamnya senjata yang menyebabkan dia bisa melayang, gak mikir. Angel gak kira-kira seperti itu? Sudah pernah punya atau belum? Gak duwe rasane piye, ra duwe lek golek nyandi. Kalau gitu gimana caranya supaya itu nanti akan ada pada diri kita? Jawabnya, pastikan program jangka panjang. Apa? Aman neraka masuk surga. Yang kedua, programkan jangka menengah, yaitu ingin melakukan sesuatu yang itu maslahat. Karena ada perintah ikhris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz. Berambisilah kepada apa yang sekira manfaat dan kamu jangan punya kepribadian lemah. Contohnya, saya Joko perawan, bila sudah waktunya saya ingin sempurnakan dengan menikah. Itu namanya program jangka menengah. Saya akan bekerja keras dan hemat menabung supaya saya bisa haji. Itu jangka apa? Menengah. Programkan yang seperti itu, penyempurna dari keislaman kita. Kemudian persungguh melaksanakan program jangka pendek. Apa itu? Hidup di dunia yang paling panjang itu hanya 24 jam. Ini supaya digeluti dengan betul. Program jangka pendek. Mana petunjuk supaya kita bersungguh-sungguh menyelesaikan program jangka pendek? Jawabnya, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan, yaitu musafir. Apa kata perawi hadis? Idza amsayta fala tantadiril almasa wa idza amsayta fala tantadir as-subah. Khud min sikhatika li marudika wa hayatika li mautika. Bila kamu hidup di waktu pagi, enggak usah berpanjang angan engko sore aku jek urip. Mungkin wae aku engko sore ki mati. Makanya pekerjaan hari ini segera selesaikan. Ketika sore juga sama, mungkin wae aku engko bengi bubuk, sesuk bablas mati. Maka sebelum bubuk semua saya berusaha untuk saya selesaikan. Mungkinkah nanti sore kita mati? Siap ora? Ya orang mesti siap. Tanya mungkin. Siap, Bu? Ini jangan berpanjang angan-angan. Silahkan merancang untuk hari raya, tapi sepantasnya saja. Sandang untuk pribadi, sandangan untuk anak-anak, jajan untuk keluarga, silahkan boleh-boleh saja. Tapi karena hari raya masih beberapa hari lagi, makanya untuk menempuh ke sana masih berhari-hari, maka setiap hari yang sedang dijalani diupayakan hari yang sedang dijalani ada sempurna. Mungkin wae aku engko sore mati, makanya pekerjaan pagi ini segera ku selesaikan. Mungkin wae dan seterusnya yang seperti itu. Mungkin nanti saya jam kedua mati, maka jam pertama saya segera selesaikan. Makanya itu segera berkarya, enggak ingin molor-molor, menunda-nunda. Di balik itu kita pun juga butuh untuk melihat berbagai macam peristiwa.
Si A kena musibah, si B kena musibah, si C kena musibah, si D mati. Pomo sing mati kuwi aku piye? Si A tertawa terbahak-bahak nggak berapa lama ternyata mati. Si B ndelok televisi, dikira si senden leyeh-leyeh, dikira meneh mati jebule wis gak ambekan. Ngono ki yo enek. Makanya juga perbanyak ingat kepada kematian. Ini apabila selalu menjadi pemikiran kita, seolah kita nanti untuk menata rasa kangen dengan surga ketemu Allah itu akan semakin terpupuk. Lihat nasihat Abdul Aziz, putra Umar bin Khattab bin Abdul Aziz. Selesai dilantik keselip pol, panas, demam tinggi. Selesai zuhur leren. Sang anak menegur, "Pak, yali, Bapak nopo, aku kewesel tak nglitak dhisik." Lho Pak, kok ngoten? Mengke menawi Bapak sare bablas ninggal tugas dadi khalifah dereng beres jenengan menghadapi hisab dos pundi. Krekal tangi, gak sida turu. Bisa kita seperti itu? Silahkan kita nanti bisa istirahat, tapi upayakan sebelum istirahat itu adalah tugas juga selesaikan dulu. Makanya mau tidur, bila terpasang ngantuk kena timpot, ya wudhu lah. Sebelum wudhu sikat gigi. Ketika selesai wudhu, masuk bismillah, tutup bismillah, kibasi bismillah, diulang 3 kali, rebahkan, doa siap mati. Mungkin tidurku bablas mati, sementara dosa masih ada, bekal belum cukup. Ini nanti akan membimbing kepada kita untuk banyak mengingat kepada akhirat. Ini apabila kita punya, seolah nanti akan semakin kuat rasa ihsan. Itu harus ke sana. Kalau orang itu enggak melangkah seperti itu, ya berat. Karena enggak bisa beli. Mau hari raya jajan bisa beli nggih? Wah, kayak nari duitnya piro loh ya. Tapi ihsan ini enggak bisa beli. Dan itu kerja sehari-hari. Siapa yang menyiapkan? Orang yang paling cerdas. Makanya ketika ada yang tanya, ayo nasiak, ya siapa manusia paling cerdas? Jawabnya, aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak ingat kematian. Itu yang paling cerdas, wastidatan laha, dan menyiapkan untuk kesana. Demikian materi yang terjatahkan pada kesempatan kali ini sudah tersampai, walaupun keterangannya masih terbatas. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.